Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Syafrinisa Nur Aulia Hidayat, dan teman saya, Siti Dea Ainun Azizah, ingin mempresentasikan perspektif kepemimpinan Islami. Yang pertama, kepemimpinan menurut Islami. Kepemimpinan menurut Islami. Kepemimpinan Islami merupakan keseimbangan kepemimpinan dengan konsep dunia dan akhirat. Tugas kepemimpinan tidak hanya tugas yang dipertanggungjawabkan hanya untuk anggota, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengutus seorang Rasul yang dapat dilakukan teladan bagi umat Islam untuk menjalankan kepemimpinan Islamnya sebagai Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Islami mengutamakan nilai-nilai yang diajukan Islam dan juga yang dilakukan karena mengharap ridha Allah. Istilah kepemimpinan dalam perspektif Islam dapat kita lihat dari Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dalam istilah imamah. Pemimpin dengan istilah imam, Al-Quran mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman. Kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Pemimpin dalam Islam berarti umara yang sering disebut juga ulil amri. Umara atau penguasa adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip kepemimpinan Islami. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islami. Menurut Rifai 2004 dan Zainuddin 2005, terdapat prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islami yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin tanggung jawab. Di dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin, agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan. Lalu yang kedua, prinsip tauhid. Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid. Lalu yang ketiga, prinsip musyawarah. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Lalu, prinsip adil. Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sepihak atau tidak memihak. Lalu, selanjutnya di sini ada yang ketiga, yaitu model kepemimpinan dalam perspektif Islami. Yang pertama di sini ada beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di dalam perspektif Islam, seorang pemimpin harus memiliki model kepemimpinan yang baik dan luhur. Baik dan luhur diartikan sebagai sesuatu yang tetap harus berlandaskan pada dasar-dasar agamanya, termasuk mengenai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang pemimpin ingin rakyatnya atau seseorang yang berada di bawahnya memiliki sifat yang baik dan memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun harus memiliki sifat yang sama. Selanjutnya di sini ada memenuhi hak rakyat, di mana seorang pemimpin harus mampu memenuhi setiap hak dari rakyatnya. Apabila hak yang dimilikinya telah dirampas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengembalikan hal tersebut kepada orang yang bersangkutan. Hal ini juga diterapkan dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, di mana beliau selalu berusaha untuk memenuhi setiap hak dari
rakyat yang dipimpinnya pada masa itu. Selanjutnya di sini ada siddiq atau jujur. Dan imarah, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang ditanamkan melalui jiwa kepemimpinannya. Di sini sifat seorang pemimpin haruslah jujur. Tidak hanya jujur, melainkan mereka diharapkan mampu menanamkan jiwa kebenaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum membeli jabatan dalam Islam yang banyak kita ketahui saat ini, karena keutamaan jujur dalam Islam memiliki tauladan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya di sini ada tablik atau aktif dan inspiratif. Selain memiliki model kepemimpinan yang bersifat jujur dan terbuka, seorang pemimpin diharapkan memiliki keaktifan serta aspirasi yang bisa menanamkan jiwa kepemimpinannya secara benar dan adil. Di dalam Islam, seorang pemimpin harus menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah, tidak memihak satu sama lain, melainkan harus dinyatakan dengan kebenaran. Hal ini seperti halnya penerapan kebenaran pragmatis dalam ajaran Islam. Selanjutnya di sini ada amanah atau terpercaya. Tidak hanya as-siddiq dan at-tablik, melainkan juga harus amanah. Amanah dalam Islam dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diembannya sebagai pemuka atau seorang pemimpin. Di dalam Islam, kepercayaan seorang pemimpin harus benar-benar dijaganya. Hal ini menunjukkan jika dalam jiwa kepemimpinannya, ia adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya kepada orang banyak. Selanjutnya di sini ada fatanah atau cerdas. Seorang pemimpin juga harus menanamkan jiwa atas kemampuan yang dimilikinya. Di sini bukan berarti ia harus menyombongkan dirinya atas kemampuan yang dimiliki, melainkan dapat menempatkan kemampuan dan daya intelektualnya pada hal-hal yang bisa meningkatkan sebuah kemajuan bersama. Kesombongan dalam Islam karena menunjukkan seseorang yang memiliki sifat tidak baik. Selanjutnya di sini ada tidak otoriter, di mana otoriter adalah sifat untuk memaksakan kehendak orang lain. Sifat ini sama seperti egois atau hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat atau saran dan masukan dari orang lain. Dalam hal ini, Islam sangat tidak menyukai pemimpin yang memiliki sifat otoriter seperti ini, di mana seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan kepentingan antara hablum minannas dan hablum minallahnya secara seimbang dalam kehidupannya. Sini juga ada memiliki integritas tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, di mana Islam memandang seorang pemimpin sebagai orang yang ditegani dan ditiru tingkah dan perbuatannya untuk tujuan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Maka ia harus mempertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Untuk itu, model kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi seperti ini juga harus dilakukan demi tujuan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada menjalin kerjasama, di mana model kepemimpinan dalam perspektif Islam juga harus mengandung tindakan yang bisa dilakukan bersama-sama. Menjalin sebuah kerjasama dengan pihak atau orang lain memang bisa membantu sebagian besar pekerjaan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan mampu memenuhi semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan selesai tepat waktu. Dan yang terakhir di sini ada memberantas kezaliman. Di dalam Islam juga kezaliman itu merupakan sebuah sikap dan tindakan yang sangat dilarang, di mana sikap dan tindakan seperti ini dapat merugikan orang lain dan dapat meruntuhkan fondasi sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, Islam menganjurkan jika seorang pemimpin selain menjauhkan dirinya dari sikap
dan tindakan tercela seperti ini, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas adanya kezaliman pada kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Lalu kesimpulannya, dari penjelasan mengenai model kepemimpinan dalam perspektif Islam di atas, maka dapat diartikan jika seorang pemimpin harus menerapkan hal baik dalam masa kepemimpinannya, bukan berarti jabatan atau kedudukannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru merugikan bagi orang lain. Ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.